Assalamualaikum teman-teman kece. Ngebahas tentang sumber energi alternatif. Waktu kita ada 15 menit lagi. Jadi teman-teman, ketika Pak Irwan bertanya nanti teman-teman cukup jawabnya menggunakan kolom chat ya. Jadi berikan jawaban teman-teman menggunakan kolom chat. Oke. Kita akan ngebahas tentang sumber energi alternatif. Ini merupakan materi terakhir kita di kelas 4 ini, materi IPA terakhir di kelas 4. Oke. Suara Pak Irwan dah mau habis. Aduh, cek sound. Oke. Apa itu energi alternatif, teman-teman? Siapa yang tahu? Kalau dia udah baca buku, pasti dia tahu jawabannya. Silahkan diketik. Apa itu energi alternatif? Silahkan diketik. Minta sampai maghrib biar sekalian ngabuburit. Ya, Bapak dong yang capek. Oke, silahkan. Apa itu energi alternatif? Siapa yang bisa jawab? Energi alternatif nggak ada yang bisa jawab? Saya ulang kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Oke, Raisya, energi alternatif, energi yang tersedia di muka bumi. Oke, energi yang tersedia di muka bumi. Ada lagi? Energi yang sudah ada di bumi tapi belum dipakai. Oke, Bintang, good. Raisya, good. Terus, ada lagi? Oke, cuma 2 yang bisa ngejawab. 1 orang lagi, Pak Irwan nunggu 1 orang lagi. Sri Okyuraini, siapa sih? Energi alternatif adalah sumber energi yang persediaannya terbatas. Oke, Zahra, belum dipakai. Oke, energi yang ramah lingkungan. Oke, Ali, ramah lingkungan. Oke, terus apa lagi? Oke, cukup ya teman-teman. Kita lihat PowerPoint-nya. Lihat ke layar. Energi alternatif itu teman-teman adalah yang pertama, dia berasal dari alam. Energi alternatif itu berasal dari alam sehingga ramah lingkungan. Itu yang pertama. Dia berasal dari alam ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi yang persediaannya tidak terbatas. Banyak sekali sumber energi alternatif ini teman-teman. Dia dapat diperbaharui. Saking banyaknya, sehingga banyak orang yang belum mampu memanfaatkan sumber energi alternatif ini. Terus yang ketiga, sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi dengan bahan bakar konvensional. Nah, siapa yang tahu apa contoh dari bahan bakar konvensional? Yuk, silakan. Apa bahan bakar konvensional? Bahan bakar konvensional. Minyak, oke, Haikal, good. Terus apa lagi? Kotoran hewan ternak itu apakah masuk ke bahan bakar konvensional? Ayo, silakan dibaca lagi nanti bukunya ya. Ali, bahan bakar terbuat dari minyak. Minyak apa? Bensin, oke, Bintang, good. Kayaknya tidak. Oke, ya tidak ya. Karena kotoran hewan tadi dia masuk ke energi alternatif. Gas apa? Oke, gas, good. Batu bara, good. Biji jarak, dia masuk ke energi alternatif. Oke, teman-teman, cukup. Bahan bakar konvensional itu teman-teman adalah bahan bakar yang common, yang umum kita gunakan sehari-hari. Misalnya gas, LPG itu bahan bakar konvensional. Terus minyak tanah, terus apalagi seperti yang di Pertamina tuh ada bensin, solar, Pertamax dan segala macamnya itu bahan bakar konvensional. Bahan bakar konvensional ini teman-teman dia tidak ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan itu adalah bahan bakar alternatif. Makanya kalau kita bisa memanfaatkan bahan bakar alternatif, sumber energi alternatif, maka kita bisa menjadikan alam ini lebih ramah seperti itu. Oke. Sumber daya alam sebagai sumber energi alternatif itu, yang pertama sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tidak terbatas seperti yang Pak Irwan sampaikan tadi. Dia banyak sekali sumber energi alternatif ini. Contoh dari alam itu ada tebu, sorghum, jagung, gandum, singkong, kentang, ubi, biji jarak, limbah sayuran hingga kotoran ternak. Nah, benda-benda ini teman-teman, tumbuhan-tumbuhan ini bisa kita jadikan sumber energi alternatif ya. Mohon maaf kalau chatnya di luar yang Pak Irwan tanya, nanti Pak Irwan kick ya. Jadi chatnya sesuai yang Pak Irwan tanya aja, Haikal, Parama. Oke, teman-teman, silahkan ditebak ini gambar apa? Silahkan ditebak gambar apa itu? Siapa yang tahu itu gambar apa? Nggak ada yang bisa jawab, ini gambar apa? 10. Biji jarak, Maisha, pintar. Hasna, oke. Hasna Nailah siapa? Raisya, oke. Biji jarak, ini biji jarak ya teman-teman. Nih Keisha juga
Vida juga, Rafif Ali juga, Hasna, Jilen, oke. Terus nih, biji jarak ini teman-teman merupakan salah satu tumbuhan yang bisa kita manfaatkan dijadikan sebagai energi alternatif. Apa energi alternatifnya? Energi alternatif dari biji jarak itu adalah ini, menghasilkan bahan bakar. Dia menghasilkan minyak yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Yang kita manfaatin adalah bijinya, teman-teman, yang warna hitam di sini. Bijinya nanti ada proses yang dilaluinya, beberapa proses nanti yang akhirnya bisa menjadikan biji jarak ini sebagai minyak untuk bahan bakar seperti itu. Oke, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, ini gambar apa? Silakan dijawab. Tebu, oke, Bintang, Naisyah, Jilen, oke, Rafif, oke. Semuanya menjawab tebu ya, tidak ada yang menjawab bambu ya ini. Ini tebu itu mirip dengan bambu ya. Hati-hati teman-teman kalau tidak bisa membedakan nanti mana tebu, mana bambu. Karena sama-sama mirip bentuknya, cuma rasanya berbeda. Kalau tebu, dia lebih manis ya, bisa dimakan. Kalau bambu, tidak bisa dimakan. Siapa yang mau makan bambu di sini? Oke. Nah, tebu ini teman-teman dia bisa juga kita gunakan sebagai energi alternatif. Kita lihat teman-teman, dia bisa sebagai pembangkit listrik biomasa. Apa itu biomasa? Silakan diketik. Biomasa itu apa? Bisa lihat lagi di ini ya, di video Pak Irwan, di YouTube Pak Irwan, dan jangan lupa subscribe. Oke. Nah, lihat lagi di video Pak Irwan ya tentang biomasa itu apa. Oke. Biomasa itu teman-teman adalah bahan biologis yang hidup atau yang baru mati yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Contohnya tebu tadi teman-teman. Tebu yang hidup atau tebu yang ini baru mati, ampasnya baru mati, baru diperas, itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, kalau bagaimana Pak tebu yang udah lama? Kalau yang sudah lama, itu pemanfaatannya tidak maksimal seperti itu. Nah, jadi setiap bahan-bahan biologis nih yang hidup masih yang digambar warna hijau dan digambar warna kuning yang baru mati itu bisa kita manfaatkan biomasa dan nanti dia bisa kita manfaatkan buat listrik, pembangkit listrik ya teman-teman, menggerakkan generator dan segala macamnya. Oke, gambar selanjutnya. Gambar apa itu? Pak Irwan nanyanya bukan gambar sapinya ya, tapi di sebelah sapinya gambar apa? Kotoran apa Bintang? Kotoran sapi, Perama, oke, kotoran ternak, Andi Lutfi siapa? kotoran ternak, kotoran sapi, oke. Kita spesifikkan ya, itu adalah kotoran sapi. Udah pernah nginjak kotoran sapi belum? Belum, aduh. Ntar dicoba ya, dicoba buat nginjaknya, enak kok. Seperti nginjak coklat Silver Queen katanya. Aneh ya, gak bercanda. Nah, kotoran sapi ini teman-teman bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi alternatif, itu sebagai bahan bakar biogas. Apa itu biogas, teman-teman? Silahkan diketik. Biogas itu apa? Siapa yang masih ingat biogas itu apa? Jilan bahan bakar alternatif. Iya, tahu Pak Irwan juga bahan bakar alternatif, tapi apa itu? Bio yang punya gas, apaan sih? Biogas bahan bakar dari hewan, bahan bakar dari kotor ternak. Oke. Good, teman-teman. Nadia sama Ben sama Zahra good. Raisa good. Oke. Biogas itu adalah gas yang dihasilkan oleh fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia. Jadi kotoran manusia ini kita fermentasi nanti ada pengolahannya itu baru bisa menjadi biogas. Nanti biogas ini, bahan bakar biogas ini bisa kita gunakan untuk memasak, bisa kita gunakan buat menyalakan generator juga, listrik juga seperti itu. Nah, itu biogas ya teman-teman. Biogas ini kalau kita manfaatkan maka keuntungannya, manfaatnya luar biasa, sangat besar sekali untuk pemulihan bumi kita yang sekarang lagi tercemar udaranya. Nah, oke, terakhir teman-teman, penggunaan sumber energi alternatif dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Percaya atau tidak teman-teman, sekarang lingkungan kita sangat-sangat rusak. Sangat-sangat rusak sekali. Nah, melalui
ketika kita memanfaatkan sumber energi alternatif dalam kehidupan kita dari bahan-bahan yang Pak Irwan sebutkan tadi, kalau bisa kita manfaatkan, maka kita bisa mengobati bumi kita seperti itu. Jadi mengurangi kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke.